Pernahkah Anda mendengar tentang makhluk mengerikan dalam mitologi Jepang yang begitu dahsyat hingga mampu membuat dewa badai pun turun tangan? Kisah ini bermula dari legenda Yamata no Orochi, seekor ular atau naga raksasa berkepala 8 dan berekor 8. Makhluk ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan bagian penting dari mitologi Shinto yang melambangkan kekacauan dan kehancuran di masa lampau Jepang. Namun di balik kengeriannya, tersimpan kisah kepahlawanan dan kemenangan yang terus diceritakan hingga kini. Mari kita telusuri lebih dalam asal-usul legenda ini. Catatan pertama mengenai Yamata no Orochi dapat ditemukan dalam 2 kitab kuno yang menjadi fondasi sejarah dan mitologi Jepang, yaitu Kojiki yang ditulis pada tahun 712 Masehi dan Nihon Shoki pada tahun 720 Masehi. Dalam Kojiki, naga ini disebut sebagai Yagi Enrochi, sementara dalam Nihon Shoki tertulis Yamata di Orochi. Kedua kitab ini mengisahkan pertemuan antara Susanoo, dewa badai Shinto, dengan para dewa bumi yang tengah dilanda kesedihan di Provinsi Izumo. Kesedihan mereka disebabkan oleh keharusan untuk mengorbankan putri ke-8 mereka kepada Orochi. Kojiki secara spesifik menyebutkan bahwa Susan turun ke Torikami, di hulu sungai Hi, Izumo. Nihon Shoki juga mencatat kemunculan Orochi dan wilayah kekuasaannya. Nama Orochi sendiri memiliki arti ular besar atau ular raksasa. Asal-usul kata Orochi dalam bahasa Jepang kuno, Woroti, masih menjadi perdebatan di kalangan ahli bahasa. Selain pengucapan kuno Orochi, karakter kanji umumnya dibaca Daija, yang juga bermakna serupa. Berbagai teori etimologi telah diajukan, menghubungkannya dengan kata-kata seperti O, ekor, O, besar, atau Oro puncak, serta akhiran Chi yang berarti dewa atau roh, yang juga terkait dengan Mizuchi, naga sungai. Bahkan, ada teori yang mengaitkannya dengan bahasa-bahasa Austronesia, Tunggusik, dan Indo-Eropa. Lalu, bagaimana rupa makhluk mengerikan ini? Yamata no Orochi secara konsisten digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dengan 8 kepala dan 8 ekor. Ukurannya luar biasa besar, konon membentang melintasi 8 lembah dan 8 bukit. Berbagai catatan memberikan detail spesifik tentang penampilannya. Matanya digambarkan berwarna merah menyala, seringkali disamakan dengan buah ceri musim dingin Akakagachi, atau Hozuki, atau tanaman lentera Cina. Bagian perutnya selalu berdarah dan meradang. Lebih lanjut, lumut, pohon cemara Jepang Hinoki, dan pohon cedar Jepang Sugi tumbuh di punggungnya. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Orochi memiliki napas beracun, dan bahkan membawa lonceng yang berdering saat bergerak. Angka 8-nya atau Hachi dalam bahasa Jepang dalam nama dan deskripsi. Orochi kemungkinan memiliki makna simbolis, sering diartikan sebagai banyak atau bervariasi. Ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut mungkin melambangkan kekuatan yang luar biasa dan kompleksitas ancaman yang ditimbulkannya. Selain itu, interpretasi lain dari 8 cabang Yamata dalam namanya, mengarah pada kemungkinan bahwa makhluk tersebut awalnya digambarkan memiliki leher yang bercabang, sehingga mungkin memiliki lebih dari 8 kepala dalam beberapa representasi. Kisah paling terkenal tentang Yamata no Orochi adalah pertemuannya dengan Susanoo di Provinsi Izumo. Susanoo, dewa badai dan laut, diusir dari surga karena telah menipu adiknya, Dewi Matahari Amaterasu. Saat berada di bumi, ia bertemu dengan sepasang dewa bumi tua, Ashinazuchi dan Tenazuchi, yang sedang berduka karena mereka harus mengorbankan salah satu dari 8 putri mereka kepada Orochi setiap tahun selama 7 tahun terakhir. Kini, putri ke-8 mereka, Kushinada Hime, akan menjadi korban berikutnya. Susanoo menawarkan diri untuk membunuh makhluk itu dengan imbalan menikahi Kushinada Hime. Ia kemudian menyusun rencana yang cerdik. Pertama, Susanoo mengubah Kushinada Hime menjadi sisir dan menyisipkannya di rambutnya untuk melindunginya. Selanjutnya, ia memerintahkan orang tua itu untuk membangun pagar dengan 8 gerbang. Di setiap gerbang, mereka menempatkan 8 tong yang diisi dengan sake yang telah disuling 8 kali minuman keras yang sangat kuat. Ketika Yamata no Orochi muncul, ia tertarik oleh aroma sake yang kuat. Makhluk itu mencelupkan ke-8 kepalanya ke dalam tong-tong tersebut, dan meminum seluruh sake hingga mabuk dan tertidur lelap. Melihat kesempatan ini, Susanoo menghunus pedangnya dan memotong-motong ular raksasa itu menjadi berkeping-keping, menyebabkan sungai Hi menjadi merah oleh darah Orochi. Saat memotong ekor bagian tengah, pedang Susanoo patah, dan dari dalamnya muncul pedang yang hebat.
Pedang ini adalah Kusanagi no Tsurugi yang legendaris, yang kemudian dipersembahkan Susanoo kepada Amaterasu sebagai persembahan damai. Setelah itu, Susanoo dan Kushinada Hime mencari tempat tinggal dan menetap di Suga, Izumo. Kisah ini melibatkan beberapa tokoh penting. Susanoo, dewa badai dan laut Shinto, dikenal impulsif, namun kemudian menjadi pahlawan setelah diasingkan dari surga. Kemenangannya atas Orochi dan persembahan pedang Kusanagi kepada Amaterasu menandai rekonsiliasi dan kembalinya ketertiban. Kushinada Hime, putri ke-8 yang akan dikorbankan, menjadi alasan Susanoo bertindak dan kemudian menjadi istrinya, melambangkan pemulihan kedamaian. Orang tua Kushinada Hime, Ashinazuchi dan Tenazuchi adalah pasangan yang berduka dan memohon bantuan Susanoo. Terakhir, Amaterasu, Dewi Matahari dan saudara perempuan Susanoo, menerima persembahan pedang Kusanagi, yang menjadi salah satu regalia kekaisaran Jepang. Yamata no Orochi bukan hanya sekadar monster. Ia memiliki simbolisme yang kaya, merepresentasikan kekacauan, kehancuran, dan kekuatan alam yang tak terkendali. Beberapa interpretasi bahkan mengaitkannya dengan suku-suku saingan atau ancaman eksternal, serta dewa air dan sungai yang perlu ditenangkan. Kemenangan Susanoo melambangkan kejayaan ketertiban atas kekacauan, tema universal dalam mitologi. Kisah ini juga menyoroti pentingnya keberanian dan kecerdikan. Pedang Kusanagi yang ditemukan di tubuh Orochi menjadi simbol penting sebagai salah satu regalia kekaisaran, mengukuhkan mitos ini dalam identitas nasional Jepang. Meskipun inti ceritanya sama, terdapat variasi kecil dalam catatan Kojiki dan Nihon Shoki. Berbagai interpretasi ilmiah juga muncul, seperti teori bahwa Orochi melambangkan sungai Hi dan anak-anak sungainya, dengan kemenangan Susanoo sebagai pengendalian air untuk pertanian. Ada pula yang menghubungkannya dengan transisi ke zaman besi. Mitos ini juga memiliki kemiripan dengan mitos dari budaya lain, seperti mitos Hittite tentang Iluyanka, dan mitos Yunani tentang Perseus dan Andromeda. Hubungan utama Yamata no Orochi dengan artefak mitologis adalah pedang Kusanagi no Tsurugi. Pedang ini ditemukan Susanoo di ekor Orochi dan menjadi salah satu dari 3 regalia suci kekaisaran Jepang, melambangkan keberanian. 2 regalia lainnya adalah cermin Yata no Kagami kebijaksanaan dan permata Yasakani no Magatama kebajikan. Kisah Yamata no Orochi terus hidup dalam seni, sastra, dan media populer modern Jepang. Ia sering muncul dalam manga dan anime seperti Naruto dan Gegege no Kitaro, serta permainan video seperti Nioh. Mitos ini juga menjadi tema populer untuk pertunjukan Kagura, dan menginspirasi seni tradisional seperti ukiyo-e. Bahkan, wilayah Izumo sangat menghargai mitos ini dengan motif ular menghiasi berbagai tempat. Menariknya, Yamata no Orochi memiliki kemiripan dengan makhluk mitologi berkepala banyak dari budaya lain, seperti Lernayan Hydra dari mitologi Yunani dan Jormungandr dari mitologi Norse. Perbandingan ini menunjukkan tema universal dalam mitologi dunia tentang perjuangan melawan kekuatan jahat atau kekacauan. Sebagai kesimpulan, Yamata no Orochi adalah makhluk mitologi yang kaya makna dalam tradisi Jepang. Kisahnya bukan hanya tentang pertempuran melawan monster, tetapi juga tentang keberanian, kecerdikan, dan pembentukan identitas budaya Jepang. Dari catatan kuno hingga representasi modern, legenda ini terus hidup dan menginspirasi, membuktikan bahwa Yamata no Orochi lebih dari sekadar mitos, ia adalah simbol abadi dalam budaya Jepang. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.